Dari masih SD kelas 3, saya sudah senang baca buku. Udah baca buku Buya Hamka, yang judulnya Tenggelamnya Kapal Panruit. Nah, saya bikin judul Dusunku Taman Alamku. Ini cerita wisata semua dari awal ya. Jadi situ arahnya. Kemudian ternyata itu menang jadi juara 2 tingkat nasional. Itu semua karena ada rasa keinginan keliling dunia itu ya, jadi wartawan itu ya. Dunia. Masya Allah. Sekarang berarti udah berapa negara? Ya, wasilah itu saya jadi keliling Eropa 7 negara. Masya Allah. Jadi saya bilang membuka jadi dunia, menulis mengatakan ada keliling dunia. Kalau membaca doang tanggung lah ya. Berarti harus nulis juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caryatna, kembali lagi bersama Halal Seru. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan seorang tokoh luar biasa, aktif sebagai wartawan, ya, wartawan senior pastinya, ya, dan banyak orang mengenal beliau. Untuk itu kita sambut Pak Irwan Kelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Kabarnya sudah pensiun nih? Pensiun dari Republika, nyambung sekarang di Millennialnews.com. Oh, dari Republika ke Millennialnews.com. Oh, era digital ya, jadi .com sekarang. Dulu kan koran ya, dulu nulis ya. Nulis ya? Koran, sekarang ke online. Boleh, mungkin sahabat ceria ingin tahu sedikit ya, saya akan bertanya tentang perihal beliau kegiatannya sehari-hari. Dari ceritanya sebelum jadi wartawan itu bagaimana nih, Pak Irwan? Oke, terima kasih Ustaz. Ya. Jadi karena kita hidup tuh kita nggak tahu ya langkah kita ke depan. Tapi begini, dari masih SD kelas 3, saya sudah senang baca buku. Udah baca buku Buya Hamka, yang judulnya Tenggelamnya Kapal Panruit. Oh ya, terkenal itu novel roman Buya Hamka yang sangat terkenal. Masya Allah. Dan sejak itu saya selalu bermimpi saya pengen sekali ke Sumatera Barat. Sumatera Barat. Gitu. Nah, kemudian pada masa itu tahun 70-an ya, 70-an itu di SD kan ada SD negeri itu ada buku-buku yang Impres Pedankan tuh buku-buku bacaan. Iya. Saya banyak baca buku. SMP saya udah pengen jadi penulis. Dari SMP udah pengen jadi penulis. Jadi saya nulis di buku tulis kertas ya, nulis, tapi belum jadi. Nah, SMA kelas 1, di SMA saya, di SMA di 1 Depok tuh, guru saya bilang ini, Wan, kamu rajin nulis artikel ataupun puisi taruh di panjang dinding gitu kan. Mading. Nah, itu Mading SMA? Mading SMA, iya. Semansa Depok ya, Semansa Depok. Kemudian pas naik kelas 2, kelas 1 naik kelas 2 ada lomba menulis dari Harian Suara Karya. Pada masa itu harian saut yang terbesar ya, selain Kompas. Suara Karya. Tahun 80-an, 81. Nah, guru saya tadi, Bu Ratna namanya, bilang juga saya, Wan ikut. Nah, itu apa? Jadi liburan sekolah, liburan panjang itu kita mengenalkan wisata misalnya, bikin tulisan. Nah, saya keliling kampung saya aja satu hari. Satu hari saya keliling kampung, saya melakukan renungan nih, kampung saya ini bagus, indah, tapi sebagian udah punya orang kota gitu. Saya tinggal di Depok ya. Nah, saya bikin judul Dusunku Taman Alamku. Ini cerita wisata semua dari awal ya. Jadi situ arahnya. Kemudian ternyata itu menang jadi juara 2 tingkat nasional. Jadi Harian Suara Karya. Masya Allah. Dan itulah kemudian saya dapat hadiah menginap di Hotel Indonesia 4 malam. Itu hotel terbaik pada masa itu. Di Sudirman? Iya, di Tamrin ya? Tamrin. Iya, Tamrin. Hotel Indonesia pada tahun 82 saya nginep. Itu pernah itu hotel paling baik di Jakarta. Iya, hotel besar 82. Ya. Tahun 82 kan. Nginap di situ 4 malam, kemudian dapat hadiah mesin tik. Sekarang kan laptop kan. Itulah yang kemudian mengubah. Yang tadi saya pengen jadi penulis, sekarang jadi jalan terbuka. Karena saya pemenang lomba menulis di Suara Karya, saya punya kesempatan nulis di Harian Suara Karya kan. Oh iya. Saya kan nulis di Harian Berita Yuda dan sebagainya. Itu waktu SMA. Nah, dari mulai nulis artikel, cerpen, puisi segala macam. Kemudian pada waktu kuliah di PB saya lanjutkan. Nulisnya tadi. Bahkan berkaitan dari nulis di media itulah buat biaya hidup sehari-hari. Kalau di BB kan anak-anak di BB kan gitu kan. Iya. Nah itu beda-beda lagi. Tadi saya keliling Sumatera Barat, sekarang saya keliling dunia. Keliling Indonesia. Yang Sumatera Barat itu kapan kejadian bisa ke sana? Nah akhirnya itu. Jadi pada waktu itu saya tadi waktu SD saya pengen ke Indonesia, Sumatera Barat. Iya.
sekarang saya pengen ke Indonesia. Nah kemudian pada masa kuliah itu kami praktek, saya di Fakultas Peternakan waktu itu di BNB, ada praktek di lapangan di Padang Mangatas, Payakumbuh, Sumatera Barat. Salah satunya itu, saya ambil yang itu. Iya. Karena ini mimpi saya waktu saya masih SD kan, ke Sumatera Barat. Iya. Di sana ternyata kami 10 orang anggota rombongan, yang 5 orang Padang, 5 bukan. Yang orang Padang ini ada teman kita orang Padang punya mobil, keluarganya tinggal di Sumatera Barat, ada mobil, sehingga kita bisa keliling Sumatera Barat, seluruh Sumatera Barat. Dari Pariaman, Itu Pasaman, dari Painan. Depok naik mobil? Dari Depok ya, kita dari Bogornya kita Dari naik, Bogor. kita anggota rombongan kita ini naik kapal laut dari Tanjung Priok. Kapal laut. 10 orang, 10 orang kapal laut. Jadi cerita tenggelam kapal Van der Ruk ya. Itu kita renungin kita. Ya ini menarik, tahun 82 udah ngerasain bintang 5 Ya, itu tuh. Hotel Ya, Indonesia. nulis, Itu apa rasanya ketika itu bisa nikmati hotel itu? Jadi waktu saya kan kita dapat tiap pemenang 3 orang pemenang dari Indonesia. Dari satu dari Depok saya menang kedua, ada satu dari Malang yang menang ke satu lagi dari yang lain. Maksudnya didampingi oleh 1 orang. Nah saya didampingi oleh teman saya, teman SMA saya. Begitu kita masuk hotel, masuk kamar hotel, langsung teriak. Kan belum pernah hotel gitu. Iya, rasanya kan. Hotel bintang 5 kan. Terus kita Pertama kali masuk hotel udah langsung bintang 5 gitu. Kita anak kampung ya, anak kampung yang hotel. Terus anak Depok tadi iya, kan. Depok ya. Makan malam kan di hotel Wisma Nusantara tuh seberang hotel Indonesia kan. Jadi Pak makan malamnya di situ ya, malam-malam. Jadi itu gini, mau saya gini. Orang kampung yang nggak pernah kebayang ini itu atau ada di situ ya, itu ya masuk pertama tuh kita teriak, kita saking senengnya maksudnya. Itu yang dapat apa tuh? Kamar mandinya bathtub atau? Bathtub terus di kulkas sudah ada makan minuman ya. Iya. Ambil lah semuanya. Itu pengalaman luar biasa itu. Itu pasti luar biasa. SMA. Karena masih muda kan? Iya, masih baru ya kelas 2 SMA ya. 2 SMA udah ngerasain hotel bintang 5. Dan saya Pak pada waktu waktu kuliah gitu. Tahun 82 itu paling bintang 5 ada berapa hotel aja? Hilton kali ya waktu itu ya. Iya. Paling baru 2 kan itu Grand Hyatt belum ada waktu itu. Belum ada kayaknya. Iya. Paling baru 2 kayaknya. Ya, nah, waktu kuliah tadi saya aktif nulis juga tuh. Jadi apa? Tadi PKL ya, PKL di Padang Mangatas. Akhirnya keliling Sumatera Barat tuh, masuk dan Meninjau dan Singkarak kalau macamnya. Ini kan Payakumbuh juga. Payakumbuh. Itu kan ada Sianok ya. Iya. Area atas atas tuh. Canyon gitu Iya, kan, canyon. ngarai. Iya, termasuk yang yang kalau di Bukit Tinggi itu, Area Sianok ya. Kita jalan kaki di bawah sebagainya. Saya seluruh Sumatera Barat saya keliling, Pak. Masya Allah. Termasuk saya berkenalan dengan teh talua. Tapi apa nih? Saya orang Betawi. Ini kok teh pakai telur apa ya? Ya apa rasanya apa nggak amis itu? Ternyata enak sekali kan. Yang kedua saya kenalan dengan martabak Mesir, Ayunda. Karena salah seorang teman kami. Di mana? Di sana di Mesir ya, di Padang itu. Karena salah seorang teman kami tuh dia ponakan yang punya martabak Mesir itu. Di tiap malam kita dikirimin satu piring 1 orang gitu. Harus itu. Jadi anak Betawi yang bisa ngerasain bintang 5 tahun 82 loh. Kelas 2 SMA ya gitu. 82 itu saya masih kelas 1 SD. SD. Ya itu pasti penuh kenangan. Dan gini mau saya mungkin salah satu, tiap orang punya jalannya. Saya menulis satu jalan saya itu gini. Waktu SMA, waktu kuliah saya juga aktif menulis dan aktif ikut lomba menulis. Jadi saya waktu SMA tuh, waktu kuliah mohon maaf, dari Juli 87 sampai Januari 88, jadi 9 bulan itu saya 7 kali menang lomba. Pertama lomba cerpen tingkat nasional yang diadakan oleh kantor PBB Unik Jakarta. Kemudian yang kedua lomba karya tulis tentang keluarga berencana. Yang ketiga lomba karya tulis tentang hukum. Yang keempat lomba karya tulis tentang komite nasional yang diadakan oleh Indosat. Yang kelima lomba novel tingkat nasional. Yang keenam lomba karya tulis tentang hukum diadakan oleh UI pas hukum. Jadi saya tuh kuliah itu terakhir di PBB tapi ikut lomba macam-macam. Nah yang terakhir yang ketujuh adalah lomba nulis tentang artikel keislaman. Nah gini, Ustaz yang menarik bahwa saya yang lomba tadi menulis tentang terkait internasional yang ada Indosat. Itu finalnya saya di Hotel Sabang. Jadi saya nginep di Hotel Sabang. Jadi nginep di hotel dari gara-gara nulis itu. Gara-gara nulis itu. Iya, satu lagi ada lomba yang saya nginep di Bandung, di hotel di Bandung. Jadi cuma saya nginep di beberapa hotel tuh dari menulis. Dari menulis. Nah itu maksud saya gini. Jadi menulis salah satu jalan yang bagi saya, yang akhirnya mengantarnya kemana-mana gitu. Itu pada waktu kuliah ini. Nah suatu hari jadi wartawan begini, saya bilang ini, Ustaz, jadi pada waktu saya masih kuliah tuh, saya 2 cerita saya.
jadi dosen atau jadi wartawan. Karena saya pengen keliling dunia. Tadi kan di Indonesia ya. Karena saya pengen keliling dunia. Gitu. Nah itu dua kemungkinan. Karena saya kalau dosen, karena dosen saya di IPB itu mereka di dosen kan mesti S2 dulu kan. Mereka kan S2 di luar negeri. Wah, saya jadi dosen bisa keluar negeri nih kan gitu. Atau jadi wartawan gitu. Nah suatu hari pas satu malam saya nginep di rumah teman saya di Bogor di kontrakan ini, dia bilang, "Wan, ini ada media yang butuh wartawan." Media makanya Berita Buana, waktu itu diambil oleh belum ada Republika waktu belum itu. ada belum. Itu tahun berapa ya? 90 Republika itu. Republika 93. Oh 93. Ya, ini 90 jadi 90-an. 90 jadi ini Berita Buana diambil alih manajemen oleh Ikamura Group yang punya Suta Bahir nanti jadi topan nanti. Iya. Kemudian teman-teman dari Majalah Tempo ada Mas Ibu Khrowi kan. Oh iya. Pada waktu saya kuliah di PB, dulu saya pernah ikut pelatihan jurnalistik yang ngasih Mas Zaim. Jadi SMA itu dari SMA ke kuliahnya ke ITB. IPB Bogor. Oh IPB Bogor. Nah itu jadi pada masa itu teman bilang waktu saya tampil ke tempat kosnya dia, ini ada lowongan kerja, lagi butuh wartawan. Akhirnya malam itu kan malam Sabtu, saya pulang ke rumah besok. Pulang ke rumah saya di Depok, saya fotokopi itu piagam-piagam saya dan artikel-artikel saya ada sekitar 240 halaman. Clippingnya gitu. Dulu kan karena berita ya, kita clipping kan. Clippingnya. 240 halaman saya taruh di amplop, nggak muat amplop. Karena kan tebal kan. Saya antar langsung ke kantor yang sekarang jadi kantor redaksi Republika tuh di Buncit itu. Saya anterin itu di bulan-bulan Juli kurang lebih. Kemudian lama nih udah bulan kok ada kabar gitu ya. 1 September 90 saya telepon. Ada kabar nggak mengenai hasil itu? Dia bilang, "Dek, kamu diterima," katanya. Rupanya udah dikirim jawaban dari Republika. Itu cuman belum nyampe ke rumah saya kan kampung. Jadi belum nyampe itu suratnya gitu. Nah itu situ saya jadi wartawan gitu. Oh cerita jadi wartawan. 90 tuh, 90. 1 September 90. Sampai 91 akhir. Itu semua karena ada rasa keinginan keliling dunia itu ya, jadi wartawan itu ya. Dunia. Masya Allah. Sekarang berarti udah berapa negara? Sekarang hampir 20 negara. 20 negara udah 20 ya. Negara dan dari 5 benua. Yang belum Afrika aja. Australia. Jadi Australia belum di dekat ya. Ya amin, mudah-mudahan Eropa, iya mudah-mudahan ya. Asia, Eropa, Amerika, Afrika. Ya sebagian ada 2 jalan saya. Pertama saya ikut peliputan ya. Berbagai negara itu, termasuk kayak Asia ke Afrika meliput saya sidang APEC gitu. Berbagai zaman Pak Harto gitu. Yang kedua sebagai penulis. Saya tuh datang termasuk saya ngasih pelatihan di Al Azhar Mesir. Pelatihan sebagai melatih jurnalistik dan sastra, itu yang terlalu cerpen. Jadi gini, Ustadz yang saya bilang ini, bahwa kita sekarang Allah masih jalan berbagai jalan. Ya. Kita kan nggak tahu wasilahnya apa gitu. Jadi saya wasilahnya 2 wasilah sebagai wartawan dan sebagai penulis gitu. Saya kan sekarang udah nulis sekitar 30 buku, termasuk novel, cerpen dan sebagainya, dan buku-buku profil perusahaan maupun profil tokoh gitu. Nah itu ternyata jadi salah satu jalan juga bagi saya. Jadi saya diundang tuh bisa diundang kasih pelatihan ataupun diundang keluar negeri, bisa karena sebagai wartawan, dan sebagai dia penulis itu. Jadi dengan wasilah jadi wartawan, penulis, kemudian bisa mewujudkan impian-impian, tadinya keliling Indonesia, kemudian ke luar negeri, alhamdulillah sudah 20 negeri itu, Masya Allah ya. Kira-kira apa nasihat untuk kita semua nih ya, pemirsa ceria ya, sahabat ceria, kan eranya beda nih, Bapak jadi wartawan dapat banyak hal kebaikan, kira-kira apa nih untuk teman-teman semua? Terima kasih Ustaz. Ya ini buat saya juga ya. Begini menurut saya satu hal yang itu yang ini ya, saya kira yang membaca dan menulis itu. Misalnya gini, tidak akan sia-sia kalau kita rajin baca dan nulis. Jadi dulu kita selalu ingat membaca adalah jendela dunia gitu. Gitu ya. Dan itu saya bilang saya buktikan waktu saya masih kecil dulu kan. Saya Buya Hamka, dan Buya Hamka itu favorit saya. Itu gini. Jadi membaca ini kan mulai ditinggalkan anak-anak muda nih kabarnya seperti itu. Jadi itu negatif lah ya, harus. Ya itu gini mau saya. Membacanya tidak harus dalam bentuk fisik, buku fisik maksudnya. Orang ketika kita membuka handphone kan kita bisa memilih orang punya handphone, ada yang megang handphone tuh untuk tadarus Quran kan, iya. Jadi handphone ini kan soal alat aja, alat saja kan. Orang bisa dari mana, walaupun kalau membaca buku bagi saya itu romantisme berbeda. Saya tuh baca buku saya tuh selalu megang pulpen. Jadi saya bisa pulpen merah yang penting saya tandai, saya garis dan sebagainya. Karena secara emosional kita akan lebih terlibat. Dan sekarang pun negara Swedia sedang kembali gitu kan. Makanya kurikulumnya kan siswa kembali nulis, baca buku fisik. Nomor satu gini mau saya,
Jadi membaca itu orang bilang membuka jendela dunia itu. Dan benar-benar menulis Ustaz, itu menaklukkan dunia, mengantar Anda ke dunia. Jadi gini, membuka Melihat, membuka jendela dunia, menulis mengantar Anda ke dunia. Wah, Tadi menarik itu. Saya kan 20 negara ya, termasuk 7 negara Eropa itu. Saat itu termasuk terbaru, waktu itu saya Eropa 3 negara, 7 negara itu karena nulis. Saya diminta nulis tentang wisata muslim di Eropa. Gitu. Dan wasilah itu saya jadi keliling Eropa 7 negara. Masya Allah. Jadi saya bilang membuka jadi dunia, menulis mengantarkan Anda keliling dunia. Kalau membaca doang tanggung lah ya. Berarti harus nulis juga. Seperti dikatakan oleh Pak Mulyanata itu kan, orang kalau nggak nulis dia kan hilang dari peradaban. Orang yang hebat kalau dia nggak nulis nggak ini. Dan para ulama kita kan menulis tuh. Iya. Para ulama kan, mengapa kita kenal Imam Syafi'i dan sebagainya ataupun ulama yang lain, semua kan atau Buya Hamka lah, Buya Hamka yang dekat dengan kita. Dia nulis 115 buku. Masya Allah. Buya Hamka itu dari buku filsafat, dari buku tasawuf dan sebagainya sampai tafsir Al-Azhar. Nah, ini kita belajar. Nanti gini mas saya, kita mungkin sekarang mungkin belum banyak orang bisa nulis sampai 115 buku ya, kayak Buya Hamka yang bukunya buku-buku berat-berat kan. Tafsir 30 juz ya, bahkan tafsir Al-Azhar dapat pujian dari profesor dari Amerika. Nah, tadi itu jadi pertama membaca dan menulis. Membaca dan menulis. Kalau menulis boleh nggak sekarang diartikan buat konten lah? Iya. Oh iya. Gini, suatu hari saya meliputkan liputan di Bintan. Suatu hari mungkin saya lupa sebelum setelah COVID. Ada 10 yang ngeliput. Yang 5 wartawan, yang 5 konten kreator. Oh iya. Sekarang mau berbeda eranya. Iya. Oh, dulu orang hanya nulis buku atau nulis. Iya. Sekarang mau orang atau wartawan ya. Sekarang orang konten sosmed itu bagian nulis juga. Konten kreator kan. Iya. Itu. Jadi apa maksudnya? Tapi itu tetap memerlukan kan kreativitas ya. Betul. Jadi apa maksudnya gini? Tidak harus jadi penulis cerpen novel ataupun jadi wartawan seperti saya. Tapi menulis dalam artian lebih luas. Dan dunia sekarang dunia digital termasuk konten kreator. Maksudnya ini karena kalau dia menulis, katanya tentang dia kata-kata tentang mobil aja, dia masih belajar kan? Tentang mobil ini, tentang Honda, misalnya tentang belajar Honda atau yang tadi belajar tentang, dia masih belajar. Itu karena gini, karena orang menulis itu pasti dia baca. Kan saya ingat tahun 80-an ada seorang penulis yang hebat di Indonesia yang ditegur oleh pemimpin redaksi majalah Hai namanya Arswendo Atmawiloto. Karena teman kita ini dia hebat tapi dia kurang rajin baca. Ditegur. Harus rajin baca. Itu saya kira itu satu poin pertama. Yang kedua gini, dalam hidup perbanyak bantu orang, mudahkan banyak orang. Kalau sekarang orang kata kalau bisa dipersulit apa dipermudah. Kalau saya sebalik, kalau bisa dipermudah apa dipersulit itu. Karena kita membantu orang, itu mudah-mudahan orang, insya Allah mudahkan urusan kita. Itu jadi salah wasilah yang saya yakini begitu. Ya, membantu orang ya. Ya mudahkan urusan orang. Nanti susah bidang kita ya. Misalnya contoh saya sebagai wartawan mungkin kita membantu berita orang misalnya, lembaga atau seorang tokoh dan sebagainya kita bantu. Mungkin ada lain bidang-bidang lain ataupun pekerjaan ada ASN dan sebagainya. Tapi apapun bidang dia, kan kita bisa bantu orang sesuai bidang kita yang kita tekunin gitu. Nah yang ketiga keyakinan. Jadi doa dan keyakinan ya. Doa ya. Keyakinan. Saya banyak sekali dalam hidup saya buktikan sendiri, termasuk saya dari 20 negara. Termasuk saya umroh. Saya tuh umroh. Saya haji sekali undangan kerajaan Saudi, umroh 3 kali. Dan saya nggak pernah bayar. Termasuk semuanya ini ya, 3 kali sama bayar. satu haji umroh. Masya Allah. Termasuk gini, saya tuh gini. Saya pengen merasakan umroh akhir Ramadan seperti apa gitu. Saya ingin merasakan sholat taraweh di akhir Ramadan, 10 malam terakhir ya. Kemudian qiyamul lail di akhir Ramadan. Kemudian takbiran di Masjid Haram dan sholat di Masjid Haram. Kemudian saya telepon orang punya travel. Ustaz, yang punya travel yang di Rute. Ustaz, bisa nggak umroh akhir Ramadan? Jadi nanya, bisa nggak umroh akhir Ramadan gitu? Saya minta izin. Siapa yang nggak mau? Iya, tahu di sekolah kita kan? harus menghargai atur main. Nilainya sama dengan haji ya. Gitu ya. Nah, tapi kan saya ada suatu lembaga, saya harus menghormati atur main lembaga bahwa saya lapor ke pimpinan kan. Iya. Ustaz, boleh nggak? Dia udah umur boleh nggak? Oke, nanti kita rapatkan dulu kan itu. Iya. Ini putar boleh berangkat. Nah, jadi saya merasakan tuh saya mulai di sana, terus imamnya Syekh Sudais ya, misalnya. Iya. Termasuk sholat di sana dan sebagainya. Nah, maksudnya begini, artinya apa yang mungkin bagi dulu itu nggak kebayang loh kita umroh di akhir Ramadan dan sebagainya. Itu Allah mudahkan. Dan saya bilang tadi, saya itu nggak pernah bayar. Iya. Berbagai negara itu nggak pernah bayar. Iya. Ada Allah bagi Allah itu bukan saya, Allahnya hebat tuh saya gitu, tapi Allahnya hebat kasih jalan. Jadi ada 3 kunci sukses hidup nih. Pertama tadi
membaca dan Baca, menulis. Yang Kedua adalah membantu orang lain mempermudah urusan orang. dan mempermudah urusan orang. Iya. Yang ketiga doa ya Ustaz. Doa yang kuat ya. Doa yang kuat. Ya. Saya tuh Masya gini, Allah. saya tuh sering dulu mah saya belum ngerti afirmasi ya. Afirmasi ya. Sekarang mah afirmasi kan. Iya, iya. Saya bilang tadi waktu saya kuliah dulu, saya ikut lomba nulis. Saya dulu ngatakan karya tulis saya ke Departemen Kehakiman. Saya ikut Oktober tahun 1987. Pulang nganter naskah itu dulu kan kita naskah gitu lomba kan kita dalam karya tulis kita print kan, kita anterin ke kantornya. Kalau saya tunjuk di gedung itu. Saya naik Metro Mini, saya tunjuk. Bulan depan saya akan datang kemarin terima hadiah. Bener, bulan depan saya menang. Saya juara kedua yang ngasih hadiah Wais Faisal ya waktu itu ke Kehakiman. Maksudnya sekarang saya itu namanya afirmasi ya. Kita yakin, kita bayangkan gitu waktu itu. Sampai segitunya. Gitu, jadi ternyata yakin. ya, yakin. Bahwa misalnya saya ikut lomba menulis 10 kali menang 9 kali ada satu nggak menang itu biasa. Tapi kita ikhtiar maksimal. Dan maksudnya udah maksimal. Tapi yakin maksimal. Dan udah gitu kan apapun yang Allah berikan itu terbaik kan itu. Oke, pemirsa sahabat ceria ya. Alhamdulillah kita sudah bincang-bincang dengan wartawan senior Bapak Irwan Kelana, dan dari pembicaraan tadi mungkin sahabat bisa ambil hikmahnya dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya. Tiga kunci sukses. Yang pertama membaca dan menulis. Kedua adalah membantu dan mempermudah urusan orang lain, dan ketiga adalah doa dan keyakinan yang mantap. Ya, mudah-mudahan ini jadi sarana kita untuk lebih sukses lagi, hari esok lebih baik. Terima kasih. Halal seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukur Ustaz. Masya Allah. Sharingnya mudah-mudahan manfaat banyak orang.